anak-anak kelas 6. Kita hari ini bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau memeliharakan hidup kami hari lepas hari. Dan sampai detik ini kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kiranya Tuhan Kau menolong kami di dalam kami belajar hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan bersama-sama kita akan belajar tentang satu tema, yaitu bernyanyi atau memuji Tuhan. Yang ini adalah salah satu bagian menjadi ciri daripada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Anak-anak, apa arti bernyanyi di dalam roh dan akal budi yang mungkin kita sering mendengar akan istilah ini? Menyanyi dengan kesungguhan hati yang hanya fokus kepada Allah. Kemudian ketika kita menyanyi, kita mengerti syairnya yang dinyanyikan. Itu adalah bagian di mana kita menyanyi di dalam roh dan akal budi. Di dalam roh kita buktikan dengan segala kesungguhan kita ketika kita memuji Tuhan atau ketika kita bernyanyi. Dan ketika kita mengerti akan makna atau pesan yang disampaikan di dalam nyanyian itu, kita mengolahnya melalui akal budi kita. Sehingga ketika kita memuji Tuhan atau bernyanyi, melibatkan akan roh kita dan juga melibatkan akan akal budi kita. Nah, anak-anak, sebagai reaksinya adalah ketika kita menyanyi atau memuji Tuhan, ada orang yang menangis, ada orang yang kemudian tutup mata sebagai penghayatan, tetapi ada juga yang bergembira, tersenyum, itu sebagai tanda bahwa dia bergembira. Ini reaksi ketika orang memuji Tuhan atau menyanyi. Nah, di dalam sejarah ibadah Kristen ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah nyanyian dalam ibadah Kristen itu berakar dari kebiasaan orang Yahudi. Mereka punya satu kebiasaan, yaitu bermazmur, yang kemudian kita kenal hari ini dengan kita menerjemahkannya bernyanyi, memuji Tuhan. Para rahib Kristen di abad-abad pertama yang pada waktu itu mendaraskan atau membaca, atau boleh dikatakan mereka sedang mengaji begitu ya, seperti saudara-saudara kita membaca mazmur dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi kitab Mazmur itu membacanya tidak seperti kita hari ini. Kitab Mazmur itu membacanya adalah dengan cara seperti saudara-saudara kita yang membaca kitab sucinya. Dan itu adalah sudah menjadi memang tradisi mereka, dan itu memang kalau kita lihat dari segi bahasanya, cara membacanya memang seperti itu begitu. Pada masa reformasi, seorang tokoh yang bernama Martin Luther mengubah dan menerjemahkan nyanyian-nyanyian Kristen ke dalam bahasa Jerman. Dan dalam perjanjian lama ada satu suku namanya suku Lewi ditetapkan sebagai petugas di rumah Tuhan atau di bait suci dengan tujuan supaya ibadah itu dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar. Maka supaya bisa berjalan dengan baik, dipilihlah satu suku yang namanya suku Lewi. Jadi hanya suku Lewi yang bisa melayani di bait Allah. Ada jenis-jenis nyanyian di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Berdasarkan iramanya, nyanyian dapat dinyanyikan secara bersemangat, lembut, dan juga syahdu. Berdasarkan isi atau pesan yang disampaikan, nyanyian dapat berisi tentang doa atau juga tentang harapan. Ketika kita menyanyi atau memuji Tuhan dalam ibadah, kita bukan hanya sekedar melibatkan akan anggota tubuh kita, yaitu mulut saja. Tetapi ketika kita beribadah kemudian kita menyanyi atau memuji Tuhan, kita melibatkan hati kita, dan kita juga melibatkan seluruh kehidupan kita. Artinya bahwa menyanyi itu bukan hanya sekedar bersuara saja supaya didengar oleh orang, tidak. Tetapi melibatkan hati kita dan juga melibatkan seluruh anggota tubuh kita ini, artinya bahwa kita benar-benar menghayati syair
kemudian melodi yang kita nyanyikan, dan tidak boleh melakukannya supaya dipuji oleh orang. Ketika kita menyanyi di ibadah, jangan sampai kita punya anggapan atau kita berpikir bahwa saya menyanyi ini dengan keras-keras, dengan suara saya, kemudian tidak melibatkan hati. Tujuannya adalah supaya saya dipuji oleh orang. Suaranya bagus, kemudian suaranya juga lantang. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, hari ini kita belajar bersama-sama. Nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Di dalam menyanyi itu kita ada perasaan, kemudian juga keyakinan, dan ketika kita menyanyi itu sebagai doa yang menandakan juga hubungan kita itu dekat dengan Tuhan. Nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas dan tidak berteriak, dan dinyanyikan dari hati yang menenteramkan hati yang menyanyikannya, kita sendiri dan orang lain dan juga Tuhan. Artinya bahwa nyanyian yang dinyanyikan dengan baik itu menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita menyanyi atau memuji Tuhan dalam ibadah, mari kita fokuskan hanya untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kalau kita melakukannya itu hanya untuk sekedar mendapatkan pujian, maka sia-sialah setiap nyanyian yang kita nyanyikan di dalam ibadah kita. Untuk itu mari kita menyanyi melibatkan seluruh kehidupan kita, melibatkan akal kita, hati kita, anggota tubuh kita, dan beri yang terbaik melalui setiap nyanyian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Miss Erna percaya bahwa kita semuanya bisa menyanyi. Hari ini yang kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tentu kita juga masih bisa bernyanyi, memuji Tuhan di rumah bersama dengan keluarga. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan melalui suara, juga melalui hati kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Dan melalui pujian, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tugas kalian hari ini adalah kalian menyanyikan satu pujian rohani yang Miss Erna telah tentukan, nanti akan Miss Erna kirimkan di WA grup kelas. Kemudian anak-anak menyanyikan lagu yang musiknya Miss Erna kirimkan itu. Kalau sudah selesai, nanti bisa dikirimkan langsung ke Miss Erna. Jadi kalian pelajari dulu lagunya, tentu ini lagu yang gampang, ya, mudah untuk dipelajari, dan Miss Erna berharap kalian menyanyi dengan baik sebagai bukti ungkapan syukur kepada Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Miss Erna tunggu lagu dari kalian masing-masing segera dikerjakan supaya bisa segera selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersyukurlah kepada Tuhan melalui setiap nyanyian kita, melalui setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi anggota tubuh untuk kami bisa menyanyi atau memuji Tuhan. Dan itu adalah bukti di mana kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami, karena Engkau memperlengkapi kami dengan banyak hal untuk kami bisa gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap kami dalam kegiatan masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau beserta. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tanyakan di WA group. Nanti Miss Erna akan jawab. Dan Miss Erna berharap kita semuanya tetap semangat. Kita saling belajar bersama-sama dan saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati.